Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Zulkifli Imam Said, dengan segenap keluarga besar Sabisma dan Pembangunan Jongkok, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik para pelajar, pendek kata singkat ucapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tadi saya tanya rencananya kajiannya apa? Dijawab oleh Pak Haji, kajiannya tentang Al-Qur'an. Walaupun ustadznya tidak hadir, mudah-mudahan kajiannya tetap pembicaraan itu. Bapak Ibu, ada satu doa yang senantiasa kita baca dalam sholat. Bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita perlu petunjuk jalan yang lurus? Karena nanti di padang mahsyar kita akan menempuh titian yang lurus. Titian yang lurus di padang mahsyar itu namanya apa? Apa nama titian yang lurus itu? Titian siratal mustaqim. Berhasil tidaknya kita menempuh titian siratal mustaqim di padang mahsyar nanti, yang konon kabarnya tajamnya lebih tajam daripada rambut di belah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang, halusnya lebih halus dari rambut di belah tujuh, di kiri kanannya ada jeruji besi. Berhasil tidaknya kita menempuh titian siratal mustaqim di akhirat nanti bergantung kepada berhasil tidaknya kita menempuh jalan yang lurus di dunia ini. Itu sebabnya kita minta berulang kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu, berapa kali paling kurang kita baca doa ini sehari semalam? Berapa kali paling kurang? Berapa? Nah, ada yang menjawab 17, ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 10. Paling kurang 17, yang menjawab 5 itu berarti subuh sama maghrib saja. Kan setiap rakaat ada. Mungkin ada orang yang membacanya 30 kali sehari semalam. Mungkin banyak sholat sunatnya. Mungkin ada orang membacanya 50 kali sehari semalam. Mungkin setiap berdoa, sebelum dan sesudah berdoa kadang baca Al-Fatihah. Di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Persoalannya, doa yang sebanyak itu kita ucapkan ingin terkabul apa tidak? Ingin. Kalau ingin terkabul, Allah memberi petunjuk itu melalui 4 tahap. Kalau sampai ke tahap yang keempat, barulah kita bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus itu. Bapak Ibu, yang pertama, petunjuk itu namanya adalah insting atau naluri. Apa yang pertama? Insting atau naluri. Kalau lapar itu petunjuk ingin makan. Kalau haus itu petunjuk ingin minum. Kalau ngantuk itu petunjuk ingin tidur. Ada yang lain itu. Ada. Kalau ada berarti ada
rendah diberikan kepada orang dewasa, diberikan kepada anak-anak, dan diberikan kepada binatang. Oleh karenanya tidak cukup petunjuk itu saja. Allah naikkan petunjuk itu. Allah naikkan petunjuk itu. Yang kedua namanya adalah panca indera. Panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mencicipi, kulit untuk meraba. Tapi panca indera Allah desain dengan keterbatasan. Yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Panca indera. Panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mencium, lidah untuk mencicipi, kulit untuk meraba. Panca indera didesain dengan keterbatasan. Coba berdiri di antara dua rel yang membentang jauh ke depan. Bagaimana kelihatannya kan yang jauh di depan itu? Itu akan bertemu dan mengicil. Tapi coba jalani ujung yang kelihatannya bertemu dan mengicil, ya lain bertemu itu. Nah, itulah keterbatasan mata. Bapak Ibu dan adik-adik, coba kalau bertanya nenek atau kakek yang umur 70 tahun dengan cucu yang umur 15 tahun, bertanya maju jauh panjai, ibu rekut nama jauh panjai. Lain, nah coba ibu nan 70 nanti mungkin cucu yang umur 15 maju jauh panjai, yang mana itu? Nah, baru anak-anak yang mana awal aku itu banyak pengalaman, banyak yang dirasain. Kok anak-anak yang mana? Ternyata panca indera kita semakin lama kualitasnya semakin menurun. Coba ketika melihat jenazah di bawah runtuhan timbunan gempa, di bawah runtuhan kena banjir bandang, gelombang dan lain sebagainya. Setelah dipakai alat ini, alat itu, masih ada jenazah yang belum ditemukan. Pada akhirnya apa yang dipakai orang untuk mencari jenazah itu? Yang dipakai orang itu. Anjing yang dipakai ya. Banyak yang dipakai kalau banyak orang sholat ini. Ternyata anjing itu kelebihannya mungkin penciumannya lebih hebat daripada kita. Kalau hanya sampai panca indera saja, justru kadang lebih hebat anak-anak daripada kita. Kalau hanya sampai panca indera saja, justru kadang lebih hebat binatang daripada kita. Untuk itu petunjuk tidak hanya sampai panca indera saja. Lalu Allah tingkatkan petunjuk itu. Yang ketiga namanya adalah akal. Apa yang ketiga? Akal. Sampai Rasul katakan hati-hati man la akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu sebabnya kita menjalankan agama setelah lahir langsung menjalankan agama atau ditunggu balik dulu. Ditunggu balik dulu sampai akalnya dulu, baru agama ini dibebankan kepadanya. Baru sholat itu wajib, baru puasa itu wajib. Kalau sebelum itu namanya belajar membaca, belajar menghafal, belajar mengamalkan. Tapi hukum berlaku setelah dia balik. Nah, nanti kalau akal sudah hilang, beban agama dicabut lagi. Kalau akal sudah hilang, beban agama dicabut. Apa contohnya orang yang hilang akal itu? Contohnya apa? Yang nakal. Orang gila wajib sholat, wajib puasa. Walaupun orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, masih bisa masuk surga karena agama tidak dibebankan kepadanya. Jadi kalau ada bapak ibu ingin masuk surga, sholat tidak mau, ada alternatifnya. Tapi sepanjang sehat akal kita, waras otak kita ingin masuk surga, perlu iman, perlu amal soleh yang mengantarkan
kapalonan sa moitam pandapit balalay. Kapalonan sa moitam pandapit balalay. Itu lay sa moitam kapalo lay balalay. Ako lay kapalo orang kinindak sa moitamnya. Ada kapalo merah, ada hijau, ada putih, ada abu-abu, ada nanti siapa adunya. Gua kalau gabung itu sebuah warnanya itu. Saat kata Islam hitam kapal lain badan lain pada pek. Apa lain kini kapal tidak sama hitam. Oleh karenanya jangan hanya sampai di akal. Kalau hanya sampai di akal, siap-siaplah untuk berdebat, siap-siaplah untuk bersengketa berat leher. Bapak Ibu pernah tidak menjadi orang tagang religinya? Di TV itu, di TV 5 orang narasumber berbicara, sekali menginci kali mau nyawa. Nah, saya pernah dapat itu, pernah ada jadi debat yang itu. Warabi menginci, payah pada ratu melarainya, apa suami tadi mau. Nah, Bapak Ibu, oleh karenanya kita tidak hanya sampai di akal. Allah tambah petunjuk itu yang keempat namanya wahyu. Apa namanya? Wahyu. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Musa, apa namanya ini? Taurat. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Isa, apa namanya? Injil. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa namanya? Al-Quran. Nah, bagi kita apa itu? Bagi kita Al-Quran karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, itu yang keempat, akan datang masanya di mana terasa akal bertentangan dengan Al-Quran. Akan tiba saatnya di mana terasa akal tidak sejalan dengan Al-Quran. Pada saat itu tundukkan akal kepada Al-Quran, jangan Al-Quran tundukkan kepada akal. Akan datang saatnya. Coba Bapak Ibu, kita punya uang 10 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sebetulnya 10 juta belum wajib zakat lagi, karena belum sampai senisab. Ini untuk mudah mencarinya saja, untuk mudah mencarinya. 10 juta 2,5% berapa? Berapa? 250.000. Uang 10 juta dikeluarkan zakat 250.000. Tanyalah kepada anak SD, tanyalah kepada guru matematik, tanyalah kepada profesor, doktor dan lain sebagainya. Uang 10 juta dikeluarkan 250.000. Bertambah itu atau berkurang? Kurang. Itu kalau dijawab dengan apa? Tapi kalau dijawab dengan Al-Quran, dijawab dengan hadis, itu bertambah. Nah, itu makanya kalau dengan akal orang kadang memandangnya terasa berat untuk berzakat, terasa berat untuk bersedekah. Contoh pertama. Contoh kedua, ada orang misalnya meninggal semasa Nabi Adam, taruh namanya si A. Si B meninggal seminggu menjelang kiamat, taruh namanya si B, seminggu menjelang kiamat. Si A meninggal semasa Nabi Adam, si B meninggal seminggu menjelang kiamat. Menurut akal, mana yang lama dalam kubur itu? Lama si A, karena meninggal semasa Nabi Adam, sudah berapa ribu tahun itu. Si B meninggal seminggu menjelang kiamat. Menurut akal, itu yang lama dalam kubur itu adalah si A. Menurut Al-Quran belum tentu. Kenapa demikian? Walaupun si A meninggal semasa Nabi Adam, ribuan ratusan juta tahun di dalam kubur, tapi kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, di dalam kubur terasa hanya satu malam penuh bahagia. Kemudian terjadilah hari berbangkit, lalu berharap kepada masa, terasa cuma sebentar saja. Kalau iman kuat, amal soleh banyak. Sebaliknya, walaupun si B meninggal seminggu menjelang kiamat, kalau iman kosong, amal soleh tidak ada, dia akan merasakan jutaan tahun penuh derita di situ. Nah, ini kan sudah terasa berbeda menurut akal dengan
Di dunia ini bisa kita buktikan. Coba kita buktikan di dunia ini. Coba dengar ceramah 1 jam, nonton TV 1 jam, itu mana yang lama rasanya? Lama ceramah. Untuk itu ceramah itu tidak boleh banyak-banyak. Ada orang tidak percaya, Bapak Ibu. Ini ada 7 orang pemuda yang teguh menjaga iman. Amal solehnya banyak. Hidup pada masa Raja Darius. Sesudah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad, 7 orang pemuda yang teguh menjaga iman, banyak amal solehnya, hidup pada masa Raja Darius. Oleh Raja Darius, siapa yang terdengar menyebut nama Allah dibunuhnya, siapa yang nampak beribadah ditangkapnya, sehingga banyak orang yang murtad dari agama yang dibawa Nabi Isa waktu itu. Tapi ada 7 orang pemuda yang selalu menjaga iman, menjaga amal soleh. Lalu dikejar oleh raja bersama penggawa kerajaannya. Dikejar, lari, tiba dalam gua. Dia telah jatuh lari, tiba dalam gua Takalok. Dan yang mengejar kehilangan jejak. Akhirnya terbangun. 7 orang pemuda ini terbangun. Begitu terbangun, dia sering bertanya, warala mau jawab Takalok? Jawabannya apa? Paling 1 hari, paling setengah hari kita tertidur di sini. Tapi di Rasul pabrik apa? Di resik saku layak dompeti. Maka diutuslah salah seorang temannya untuk membeli makanan kedua. Beli makanan kedua lah, beli CFC. Ada CFC itu. Ada lagi. Apa yang ada waktu itu? Goreng pisang lah. Taruh goreng pisang. Bali goreng pisang. Alangkah terkejutnya tukang jual goreng ini. Begitu makanan diterima, uang diberikan, diterima uang oleh tukang jual makanan ini, alangkah terkejutnya dia. Iko piti bilo bang, piti kini. Enggak, piti kok sama-sama jadi Janus. Kini kan masih Raja Janus. Enggak, Raja Janus selama 300 tahun yang lalu. Disitulah dia sadar bahwa dia tertidur bukan 1 hari, bukan setengah hari, tapi berapa lamanya dia tertidur? 300 hari atau 309 hari. Ada tak diceritakan dalam Quran? Surat apa itu? Surat Kahfi. Tidur 300 tahun, tapi terasa hanya setengah hari. Ibu pernah tak kalau 5 tahun? Coba kan nanti. Kalau iman kuat, amal soleh banyak, dalam kubur itu terasa sebentar penuh bahagia. Oleh karenanya, 4 petunjuk ini, tidakkah kita boleh pakai insting? Harus pakai insting karena petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai akal? Harus pakai akal karena itu petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai panca indera? Harus pakai panca indera. Tapi filter dengan Al-Quran. Karena panca indera petunjuk dari Allah, pada akhirnya saringlah dengan Al-Quran. Barulah kita bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Inilah yang dimaksud zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, terdapat keserasian di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu ingin bertakwa kan? Ingin bertakwa. Tapi kok lama sudah? Tidak semuanya ingin bertakwa namanya. Ingin bertakwa? Kalau ingin bertakwa, ukurannya adalah sejauh mana orang itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran ada aturan, ada perintah, ada larangan, alternatif. Semakin banyak kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, semakin meningkatlah ketakwaan kita.
Semakin sedikit kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, semakin rendahlah ketakwaan kita. Jadi ukuran takwa kita itu sejauh mana kita mengikuti Al-Quran dalam segala kehidupan. Makan, minum, tidur, berbicara, berjalan, sudahkah mengikuti Al-Quran atau belum? Kalau sudah mengikuti Al-Quran, itu sudah takwa. Semakin banyak nanti, semakin tinggi takwanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kan lain menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Lain. Kita ambil satu contoh saja. Misalnya makan misalnya. Salah moko makan dari ketek sampai lagi di kepala berakani makan. Dah tetap ya. Dah tetap. Nah, salah moko makan, bapak ibu, itu batanya kaselero atau batanya kakutan makannya? Batanya kaselero. Batanya kaselero. Kalau tanyo kaselero itu kan panca indra. Jawabannya apa? Condong matu karena rancak, condong selero. Condong selero karena dia lama lupa kontrol. Karena tanyonya kaselero cuma panca indra. Umur 20 tahun tidak apa-apa. Umur 30 tidak apa-apa. Umur 40 tidak apa-apa. Umur 50 mulai terasa. Kaki lapangkan, lutut dah sambung, duduk mendayu-dayu. Ya, pernah terasa itu? Nah, dibawa ke dokter. Di center-centernya anak tidak ada dokter. Kau kurangi makan dan santan-santan. Kurangi makan dan minyak-minyak. Gulanya dah beli buat tukar gulanya. Pernah tak dokter mengecek itu? Ada? Ternyata salah satu sebabnya selama ini makannya hanya kepada selera, tapi tidak bertanya kepada Al-Quran. Ternyata itu akhirnya terpaksa dibawa ke dokter lagi. Nanti dokter memberikan jawaban sama dengan Al-Quran. Nah, kalau bertanya kepada Al-Quran bagaimana? Kalau bertanya kepada Al-Quran banyak yang diceritakan Quran. Salah satu di antaranya apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada aturannya di dalam Al-Quran. Jadi sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Bapak Ibu, itulah ketakwaan. Kita khawatirnya di bidang sholat kita takwa, tapi di bidang makan kita tidak takwa. Khawatirnya di bidang puasa kita takwa, tapi masalah berdoa malah kita tidak bertakwa. Padahal Al-Quran itu berbicara seluruh aspek kehidupan. Nah, perlu lagi diingat, Bapak Ibu, orang yang sudah memakai Al-Quran sudah pasti benar? Belum tentu. Kalau salah memakai ayatnya. Ayatnya benar, artinya benar, cara makainya salah. Umpama kita makan, sudah kenyang, tapi makanan banyak berlebih. Makan sudah kenyang, tapi makanan banyak berlebih. Nah, teringat ayatnya. Apa yang teringat? Innal mubazirina. Itu ayatnya yang teringat. Innal mubazirina. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara. Nah, itu yang teringat. Makan sudah kenyang, tapi makanan banyak berlebih. Teringat ayatnya. Ayatnya yang teringat itu sesungguhnya orang-orang mubazir adalah saudara. Di samping itu teringat pula perdanya. Apa perdanya? Dari pondok Basidi 2. Baca Basidi di dalam sudah buat itu bagian sudah dapat. Nah, akhirnya dilibas. Fatal tak jadinya itu? Kan fatal jadinya itu. Karena salah pakai ayat, padahal itu sudah pakai ayat. Sama halnya pisau alat potong iya, gunting alat potong iya, kapak alat potong iya, gergaji alat potong iya, silso alat potong iya, semuanya alat potong. Tapi lihat dulu apa yang akan dipotong. Kalau kumis yang panjang, ayam turun itu Pak. Apa? Pisau gunting, pisau yang turun. Jangan turun Pak.
memang alat potong, ayat juga begitu. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu pakai ayat, kita perlu pakai hadis, tetapi penempatannya harus akurat. Nah, jadi 4 ini persoalannya sekarang adalah ternyata kita umat Islam dengan Al-Quran itu sekarang dekat tapi jauh. Umat Islam itu sekarang dengan Al-Quran apa? Dekat tapi jauh. Ini yang jadi masalah sekarang. Kenapa dekat? Ya, di masjid ada Al-Quran, di rumah ada Al-Quran, di HP ada Al-Quran, di flashdisk ada Al-Quran, di laptop ada Al-Quran. Kita dekat, tapi kita sedang jauh dari Al-Quran. Ini yang jadi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menggambarkan kita dengan Al-Quran itu dengan 2 gambaran sekarang ini. Yang pertama yang disampaikan oleh almarhum Zainul Abidin. Bapak Ibu, jadi dia gambarkan umat Islam dengan Al-Quran itu katanya seperti Pak Lurah menerima surat dari Pak Gubernur. Pak Lurah menerima surat dari Pak Gubernur. Ada Pak Lurah juga. Leda. Ya. Pak Lurah menerima surat dari Pak Gubernur. Dia baca. Senang bukan main Pak Lurah menerima surat. 2 kali sehari dibacanya surat itu, khatam 2 kali sehari. Kemudian dia letakkan di tempat yang tertinggi, dia ambil dengan 2 belah tangan, dia kasih minyak harum, dia ambil, dia letakkan penuh hormat dengan 2 belah tangan, kemudian dia ceritakan kepada sebanyak-banyaknya orang sampai 1 kecamatan tahu bahwa dia dapat surat dari Pak Gubernur. Kemudian 6 bulan sesudah itu bertemu dengan Pak Gubernur, ditanya sebetulnya isinya dalam surat Pak Lurah, tolong carikan saya sebidang tanah karena mau bangun puskesmas di kelurahan Pak Lurah. Isinya sebetulnya itu. Nah, kemudian sibuklah Pak Lurah ini membaca surat 2 kali saya khatam, mengasih minyak harum, meletakkan di tempat yang tertinggi. 6 bulan ketemu Pak Gubernur. Pak Lurah, sudah terima surat saya Pak Lurah? Sudah Pak. Tuh, sudah saya baca 2 kali saya khatam Pak. Itu saya ceritakan kepada orang lain sehingga banyak orang yang tahu bahwa saya dapat surat dari Bapak. Sudah itu saya letakkan di tempat yang tertinggi. Saya ambil penuh dengan hormat, saya letakkan penuh dengan hormat. Bagus Pak Lurah. Nah, tapi Pak Lurah, tangan sudah cari dalam sudah itu lado Pak Lurah. Itu Donado Pak. Donado jadi. Jadi yang terpenting membaca surat, yang terpenting aku menjalankan isi surat. Menjalankan isi itu yang terpenting. Tapi kita tidak akan bisa menjalankan isi surat itu dengan baik kalau tidak dibaca baik-baik. Jadi kita berulang membaca, kita perbaiki cara baca kita itu dalam rangka supaya kita bisa menjalankannya dengan baik. Nah, itu yang memberikan apa itu almarhum Zainul. Saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang tanya sama ibu depan rumah, tahu rumah Syanu di sini, di mana rumahnya? Saya mau mencari Syanu, di mana rumahnya? Kebetulan bapak itu tahu, oh Syanu iya, itu rumahnya 5 rumah dari sini, 1, 2, 3, 4, 5 dekatnya di sini itu. Ibu bapak tunjukkan itu, tapi setelah ditunjukkan dia tetap pergi di situ, tidak pergi dia ke sana. Sudah itu dia tanya lagi Pak, tahu Bapak rumah Syanu di situ di mana? Itu 5 rumah dari situ ada kekal di situ. Tapi yang tidak nyobai sudah itu jumlah petanya itu tadi. Lari tujuan tapi tidak nyobai. Sudah itu jumlah petanya itu tapi tidak nyobai ke situ. Kira-kira apa kecil ibu orang itu? Itu kan? Barangkali sanggup melayani 3 kali, 7 kali nggak sanggup? Tidak sanggup. Jangan-jangan kita dengan Allah juga begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan itu doh, kecil Allah. Jadi itulah menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada petunjuk, di dalamnya ada aturan, ada
Sudah 7 malam saya tanya, ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah petunjuk itu, petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Pelajari Al-Quran, membacanya, menerjemahnya, memahaminya, menghayatinya, sudah ada petunjuk di situ. Tapi tidak dipelajari. Juga saya tanya, ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira kecil kawan. Kecil dulu. Mudah-mudahan suku yang tadi, karena Allah itu maha pendidik yang bagus, penyapa luar biasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing untuk memahami Al-Quran supaya kita sampai kepada takwa. Amin. Iya, Bapak. Sekarang kita simpulkan kembali. Ada doa yang senantiasa kita baca dalam sholat. Apa bunyinya tadi? Ihdinas siratal. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah mengabulkannya melalui tingkat petunjuk. Yang pertama, apa nama petunjuknya? Insting atau naluri. Yang kedua apa? Panca indera. Yang ketiga apa? Akal. Yang keempat apa? Wahyu. Harus sampai tiba di wahyu. Tetap pakai insting, tetap pakai panca indera, tetap pakai akal, tapi kemudian filterlah dengan wahyu, dengan Al-Quran. Kita akan bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sekaligus sebagai obat. Lihat bagaimana orang yang ditetapi oleh Nabi Muhammad waktu itu, adanya pembunuhan, adanya perkelahian antar suku, adanya riba, adanya bayi perempuan lahir dibunuh dan lain sebagainya. Disuruh Nabi Muhammad memperbaiki masyarakat itu. Modalnya apa? Modalnya cuma Al-Quran, tidak cash, kredit, ansuran Al-Qurannya diterima. 2 ayat, 5 ayat, 1 ayat, ada yang setengah ayat. Itu cuma modal. Tapi sayang Bapak Ibu, dana tidak turun. Kan enak kalau jadi Nabi Muhammad, engkau diangkat jadi Nabi, ini Al-Quran pada aturannya. Nah untuk tahun ini 100 triliun, enak jadi Nabi. Tapi Nabi Muhammad ada dana turun. Tidak ada dana turun, tapi proyek yang demikian besar berhasil oleh Nabi Muhammad. Berhasil dalam angka 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa ini bisa berhasil? Nah, Nabi Muhammad menjalankan Al-Quran itu dengan 7 langkah. Berapa? 7. Sebab itu kalau tiba di makanan ada istilahnya 4 sehat, 5 sempurna pada makanan. Tapi pada Al-Quran sebab itu 6 sehat, 7 sempurna. 6 sehat, 7 sempurna. Apa itu? Yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar menerjemah Al-Quran. Yang keempat, belajar memahami, menghayati Al-Quran. Yang kelima, belajar mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, belajar mengajarkan Al-Quran. Yang ketujuh, belajar menghafal Al-Quran. Itulah 6 sehat 7. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat. Nanti tidak checklist itu, mana yang sudah, mana yang belum. Bapak Ibu, sebagai penutup, ternyata Al-Quran itu satu paket. Ada isinya Al-Quran itu. Apa isinya? Hikmah. Isinya adalah hikmah. Coba adik-adik kalau tahu artinya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, apa itu artinya? Yasin juga keren. Yasin itu nama lain dari nama Nabi Muhammad. Toha nama lain dari nama Nabi Muhammad. Yasin saja dulu tidak apa-apa. Wal Qur'anil Hakim, apa artinya itu? Demi Al-Quran yang penuh berisi hikmah. Al-Quran penuh berisi hikmah.
Nah, yang kepada Nabi Muhammad sudah diberikan Al-Quran dan hikmah, kepada Nabi Isa sudah diberikan Injil dan hikmah, kepada Nabi Musa sudah diberikan Taurat dan hikmah. Kepada kita yang datang baru Al-Quran dalam bentuk tulisan, belum berisi hikmah. Oleh karenanya hikmah itu kapan bisa kita dapat? Kalau kita mau siang malam pagi sore berakrab dengan Al-Quran, mau kita bercengkrama dengan Quran, mau kita bersilaturahmi dengan Quran, mau kita berkomunikasi dengan Al-Quran di setiap hari ini, maka Allah akan berikan hikmah itu kepada kita. Sebagai gambaran, Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu kan ada Al-Quran yang tertulis itu satu buah berapa harganya? Al-Quran itu kira-kira berapa harganya satu itu? 100.000, paling mahal 150.000. Kan itu harganya Al-Quran itu. Tertulisan. Kira-kira murah apa mahal itu? Murah, 30 juz. Kalau sudah pakai arti 150.000 cuma harga, kan murah itu. Tapi itulah harganya kalau dalam bentuk tulisan. Tapi kapan kayak gini mahal? Kalau sudah langsung berisi dengan hikmah. Nah, hikmah itu sebetulnya yang mau kita cari dari Quran itu. Disitulah dia sebetulnya seperti malam yang akhir. Disitulah sebetulnya malam Qadar. Dan disitu sebetulnya setiap selesai sebelum dan selesai sholat kita bisa mendapatkan hikmah itu. Al-Quran dia berisi hikmah. Kalau itu Al-Qurannya baru. Nah, hikmahnya itulah hasil komunikasi kita, interaksi kita, kekawan kita dengan Al-Quran. Nanti Allah turunkan hikmah itu kepada setiap kita. Coba lihat, yang bukan Nabi, dia bukan Nabi, tapi dapat hikmah. Siapa yang diciptakan oleh Allah? Dia bukan Nabi, tapi dia dapat hikmah dalam Al-Quran. Tahu nggak siapa itu? Luqman Hakim. Itu dapat hikmah. Jadi kita itu yang diapakan sekarang, bagaimana kita untuk mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu. Itu yang kita bilang. Bapak Ibu, ini sama halnya. Ibu ada kelapa. Itu kalau ada kelapa itu apa-apa saja yang bisa kita dapat dari kelapa itu. Apa-apa saja yang bisa kita dapat itu. Dari buahnya itu apa-apa saja. Bisa air, bisa isinya, bisa santan, bisa minyak. Ya, yang paling murah itu dapatnya apa? Airnya. Sebentar sudah langsung dapat. Airnya sebentar sudah langsung dapat. Kalau ingin santannya, perlu tambah kerja aja. Tambah kerja, mengukurnya, memerasnya. Kalau ingin minyaknya, tambah kerja tak? Tambah kerja, memasukkan ke dalam kuali, mengacaunya, kemudian menyaring dan lain sebagainya. Semakin lama, semakin keluar keringat kita dengan sesuatu itu, kita akan menghasilkan yang lebih bermutu lagi. Di awal kan tunjukkan nanti satu saja, dan apa saja, tapi airnya saja lah jadi itu. Tidak perlu isinya, tidak perlu minyaknya, tidak perlu pokoknya. Al-Quran juga begitu, itu yang ingin apa itu saja. Sehingga baca Quran itu kata mewakilkan saya salah seorang kawan sebanyak atau wakilkan dia salah seorang kawan kata baca Quran. Dia mau di berbagai tempat, di takziah di mana itu, saya kopi Al-Quran itu saya bagikan kepada semuanya baca, dipandu oleh ustaz yang bagus bacanya, sehingga kita tidak hanya mendengar itu saja, tapi sudah terlibat di pembaca nanti Quran lagi itu. Setiap acara saya bagikan seperti ini, supaya semuanya akhirnya apa yang terjadi? Yang terpatah-patah baca Quran menjadi lancar, yang tidak pandai baca Quran menjadi pandai. Bapak Ibu yang siapanya, yang jadi persoalan sampai oke lagi, ya. Maaf sampai di situ sudah jam 6. Sebetulnya ada satu yang paling inti, yang paling inti pada tiap ini di lain waktu nanti. Kalau ada Ustaz dan Ibu nanti. Apa yang Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja webinar Quran. Mohon maaf. Terima kasih kepada